Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, hukmul amilil muhmali, idha kana matlubuhu ghaira marfu'in. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai tanazu'. Pada pembahasan tanazu' sebelumnya kita sudah membahas bahwa yang namanya tanazu' itu adalah bertemunya dua amil kepada satu ma'mul. Maka di antara dua amil tersebut, ada satu amil yang beramal, dan ada satu amil yang ditinggalkan amalannya. Amil yang ditinggalkan amalannya tadi, itu disebut sebagai amil yang muhmal. Maka di sini kita akan membahas hukum dari amil yang muhmal, jika idza kana matlubuhu, jika yang dituntut atau yang diperlukan, dibutuhkan oleh amil yang muhmal tersebut, itu adalah sesuatu yang bukan marfu'. Artinya bukan sesuatu seperti fa'il ataupun naibul fa'il. Maka beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-282 dan 283. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wala taji' ma'awwalin qad uhmila bimudmarin li ghairi raf'in uhila. Dan janganlah engkau datangkan bersama amil yang muhmal, jika amil yang muhmal tersebut itu terletak di yang awal. Artinya di antara dua amil tersebut ada yang pertama, kemudian ada yang kedua. Kalau amil yang muhmal itu ada di fi'il yang pertama, ya, atau di amil yang pertama, maka wala taji bimudmarin li ghairi raf'in uhila, atau li ghairi raf'in uhila. Maka janganlah engkau datangkan bersama amil yang muhmal yang pertama tadi dengan dhamir yang selain rafa, atau dhamir yang digunakan selain rafa. Jadi bait yang pertama ini menjelaskan, ya, jika amil yang muhmal tadi adalah amil yang pertama, maka janganlah datangkan dhamir yang digunakan selain rafa. Ya, jadi jangan datangkan dengan dhamir yang digunakan untuk selain rafa. Kemudian beliau melanjutkan, bal hadfahul zam in yakun ghaira khabar. Bahkan menghapus dhamir yang selain rafa tadi, itu, ya, penghapusannya hukumnya wajib. Artinya wajib untuk menghapus dhamir yang selain rafa tadi, in yakun ghaira khabar. Selama dhamir yang tidak rafa tadi, itu kedudukannya bukan khabar. Ya, kenapa kok ada dhamir yang bukan rafa, tapi kedudukannya bukan khabar? Kalau misalnya kita mengingat pembahasan mengenai dhanna dan saudari-saudarinya. Maka dhanna dan saudari-saudarinya itu memerlukan dua maf'ul. Dua maf'ul tersebut asalnya itu adalah mubtada' dan khobar. Jadi walaupun dia itu kedudukannya mansub, tetapi asalnya adalah mubtada' dan khobar. Itu yang dimaksud dengan khobar di sini. Kemudian beliau melanjutkan, wa akhiranhu in yakun huwal khobar. Akan tetapi jika dhamir yang bukan rafa tadi, itu asalnya adalah khobar, jadi misalnya berasal dari mubtada' dan khobar, kemudian menjadi maf'ul dari dhanna dan saudari-saudarinya. Maka dhamirnya itu tetap didatangkan, namun akhiranhu.
letakkanlah di akhir. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau mengatakan hadhil halatu tsaniyatu min ahwalil 'amilil muhmali. Ini adalah keadaan yang kedua ya, dari keadaan amil yang muhmal, yang ditinggalkan amalannya. Wahia, dan keadaan tersebut adalah an yakuna matlubuhu ghairu marfu'in. Bahwa dhamir yang diperlukan oleh amil yang muhmal tersebut itu bukan sesuatu yang marfu'. Ya, jadi bisa mansub, bisa majrur. Wa tahta hadza qismani. Dan di bawah pembahasan ini itu ada dua kelompok atau dua bagian. Al-awwalu, bagian yang pertama, an yakuna ghairul marfu'i umdatan fil asli. Jadi itu ketika dhamir yang bukan marfu' tadi, itu asalnya itu adalah umdah, yang sesuatu yang inti dalam jumlah. Apa contohnya? Wa huwa maf'ulu dhanna wa akhawatiha. Contoh dari dhamir yang mansub, tetapi dia asalnya adalah umdah dalam jumlah, ya, sesuatu yang inti dalam jumlah itu adalah maf'ulnya dhanna dan saudari-saudarinya. Mengapa maf'ul dari dhanna dan saudari-saudarinya dikatakan umdah? Li'annahu mubtada'un fil asli au khabarun. Karena dua maf'ul dari dhanna dan saudari-saudarinya itu asalnya itu adalah mubtada' atau khabar. Ats-tsani, bagian yang kedua, an yakuna ghairul marfu'i laisa umdatan fil asli. Yang kedua adalah ketika dhamir yang dibutuhkan oleh amil yang muhmal tersebut, yang bukan marfu' tadi, itu asalnya bukan umdah. Ya, asalnya bukan inti dari jumlah. Contohnya apa? Kal maf'uli bihi wal jari wal majruri. Seperti maf'ul bih dan jar majrur. Itu bukan umdah dalam jumlah. Ya, artinya jumlah tanpa menyebutkan maf'ul bih atau jar majrur itu tetap dapat dipahami maknanya. Fa idza kana ghairul marfu'i laisa bi'umdatin fil asli, maka jika yang ghairul marfu', ya dhamir yang bukan marfu' yang diperlukan oleh amil yang muhmal tadi, itu asalnya bukan umdah. Jadi asalnya itu bukan sesuatu yang inti dalam jumlah. Wa kana at-talibu lil idmari huwal amilul awwalu. Dan jika yang menuntut untuk atau yang menuntut atau membutuhkan dhamir yang bukan marfu' tadi, itu adalah amil yang pertama. Ya, dan ingat amilnya adalah amil yang muhmal. Ya, jadi amilnya adalah yang diletakkan di awal yang pertama. Maka apa? Imtana'al idmaru. Maka tidak boleh idmar. Ya, terlarang untuk menampakkan dhamirnya. Jadi tadi, jika dhamir yang bukan marfu' yang diperlukan oleh amil yang muhmal itu bukan umdah. Ya, bukan inti jumlah. Dan yang membutuhkan dhamir tersebut itu adalah amil yang pertama. Ya, dan amil yang pertama itu muhmal. Maka apa? Imtana'al idmaru. Tidak boleh untuk menampakkan dhamirnya. Wa wajabal hadzfu. Dan wajib untuk menghapus dhamir tersebut. Fatakulu, maka engkau katakan, akramtu wa akramani zaidun. Akramtu wa akramani zaidun. Nah, ini pembahasan tanazu'. Maka maksud dari jumlah ini adalah saya memuliakan Zaid dan Zaid memuliakan saya. Ya, akramtu wa akramani zaidun. Kalau kita melihat akramtu, itu sebetulnya memerlukan maf'ul bih. Ya, seharusnya misalnya akramtuhu wa akramani zaidun. Ya, tetapi karena hak di situ adalah maf'ul bih,
berarti dia bukan umdah, bukan inti dari jumlah, maka wajib dihapus. Bahkan terlarang untuk menampakkan dhamir. Demikian juga wa marartu wa marrobi Zaidun. Ya intinya saya melewati Zaid dan Zaid melewati saya. Jadi tidak boleh dikatakan marartu bihi wa marrobi Zaidun, tidak boleh. Wala taqulu, maka tidak boleh engkau katakan akramtuhu wa akramani Zaidun. Ya, haknya itu tidak boleh ditampakkan. Wala, dan juga engkau tidak boleh mengatakan marartu bihi wa marrobi Zaidun. Ya, bihi-nya itu tidak perlu ditampakkan karena itu bukan umdah dalam jumlah. Mengapa tidak boleh ditampakkan? Li'anna hadat dhamira fadlatun. Karena dhamir yang ada pada akramtuhu, ya hak yang ada pada akramtuhu, kemudian hak yang ada pada marartu bihi, itu bukan fadlah, bukan inti dari jumlah. Yastaghnil kalamu anhu. Ya, dan kalam atau jumlah itu tidak memerlukan dhamir tersebut. Ya, jadi tidak ditampakkan pun itu jumlah tetap dapat dipahami. Itu bukan fadlah. Itu fadlah, ya bukan umdah. Itu tambahan. Ya, li'anna hadza dhamira fadlatun, karena dhamir tersebut itu fadlah, tambahan. Unsur tambahan dalam jumlah, bukan inti dari jumlah. Yang yastaghnil kalamu anhu, yang tidak diperlukan oleh jumlah. Wa dzikruhu yatarattabu alaihil idmaru. Dan menyebutkan dhamir tersebut, ya akramtuhu, kemudian marartu bihi, itu memiliki konsekuensi. Ya, konsekuensinya itu adalah menampakkan dhamir. Ya, yatarattabu alaihil idmaru qabla dzikri. Ya, konsekuensinya itu adalah menampakkan dhamir atau pendhamiran sebelum disebutkan. Apa maksudnya? Kita lihat. Akramtuhu wa akramani Zaidun. Saya memuliakannya dan Zaid memuliakan saya. Maka hak yang saya sebutkan di akramtuhu itu kembalinya ke mana? Kembalinya ke Zaid. Padahal Zaid itu belum disebutkan. Ya, Zaid itu disebutkan setelahnya. Ya. Demikian juga marartu bihi wa marrobi Zaidun. Bihi, hak tersebut kembalinya ke siapa? Ke Zaid. Zaid tersebut belum disebutkan. Ya, maka menyebutkan dhamir ya, sebelum disebutkan dalam hal ini, wa huwa la yajuzu fi mithli hadzal uslubi. Maka yang seperti itu tidak boleh atau terlarang dalam uslub atau gaya bahasa yang semisal dengan ini. Kemudian beliau melanjutkan, wa in kana talibu lil idmari huwa tsani. Adapun jika yang membutuhkan pendhomiran atau membutuhkan dhamir yang bukan marfu tadi, itu adalah amil yang kedua. Artinya apa? Amil yang beramal itu pertama, ya, kemudian amil yang muhmal itu yang kedua. Dan amil yang muhmal tersebut itulah yang membutuhkan dhamir yang bukan marfu tadi. Ya, artinya kalau amil yang muhmal itu yang kedua, itu yang paling dekat dengan ma'mulnya. Maka apa? Wajabal ityanu bid-dhamiri. Maka kalau seperti itu, wajib untuk mendatangkan dhamirnya. Fataqulu, maka engkau katakan, akramani wa akramtuhu Zaidun. Akramani wa akramtuhu Zaidun. Maknanya sama. Zaid memuliakan saya dan saya memuliakan Zaid. Nah, Zaidun di sini itu yang beramal amil yang pertama, yaitu akroma. Ya, Zaidun adalah fa'il bagi akramani. Berarti amil yang muhmal yang mana? Yang akramtuhu. Nah, di situ hak, di situ wajib didatangkan. Ya. Termasuk begini, wa marrobi wa marartu bihi aliyun. Ya, Ali melewati saya dan wa marartu bihi, dan saya melewati Ali. Maka aliyun di sini adalah fa'il bagi marro.
marrobi. Berarti amil yang beramal adalah yang pertama, dan amil yang muhmal itu adalah marortu bihi. Wala yajuzul hadfu, dan di sini tidak boleh untuk menghapuskan dhamir yang ada pada akramtuhu dan juga marortu bihi. Tidak boleh dihapus. Mengapa? Li'annad dhamir wa in 'ada 'ala mutaakhirin lafdhan, karena dhamir tersebut itu walaupun kembalinya kepada sesuatu yang secara lafadz itu di akhir. Nah, kita lihat akramtuhu zaidun. Ya, akramtuhu zaidun. Maka hak yang ada pada akramtuhu itu kembalinya kepada zaidun, dan zaidun disebutkan setelah akramtuhu. Demikian juga wa marartu bihi aliyun. Hak yang ada pada bihi itu kembalinya kepada aliyun, padahal aliyun kembalinya kepada disebutkan setelah marartu bihi. Jadi walaupun domirnya itu kembali kepada sesuatu yang disebutkan di akhir secara lafadz, lakinnahu mutaqaddimun rutbatan. Akan tetapi secara rutbah, secara kedudukan, itu letaknya di awal. Mengapa? Karena asalnya itu adalah akromani zaidun wa akramtuhu. Ya, asalnya akromani zaidun wa akramtuhu. Asalnya adalah fa'il bagi fi'il yang disebutkan sebelumnya. Jadi secara rutbah itu letaknya mutaqaddim, lebih awal. Demikian juga asalnya wa marra aliyun bi wa marartu bihi. Jadi asalnya aliyun adalah fa'il bagi fi'il yang disebutkan sebelumnya. Falaisa fihi idmarun qabla dzikri, maka dalam pembahasan ini itu tidak ada pendhamiran sebelum disebutkan sebagaimana contoh di paragraf sebelumnya. Fala yatarattabu alaihi mahdzurun, maka di sini sama sekali tidak ada konsekuensi sesuatu yang terlarang di sini. Wa minhum man ajaza hadfahu. Akan tetapi di antara orang Arab itu ada yang memperbolehkan penghapusan dhamir tersebut. Ya, berarti boleh disebutkan akramani wa akramtu zaidun. Atau marrobi wa marortu aliyun. Ada yang memperbolehkan di antara orang Arab. Mengapa? Li'annahu fadlatun la yajibu dzikruha. Karena domir-domir tersebut itu fadlah. Ya, dia adalah tambahan dalam jumlah yang tidak wajib disebutkan. Berbeda dengan umdah yang wajib disebutkan. Qalat Atikatu bintu Abdil Muttalibi. Ya, dahulu Atikah bintu Abdul Muttalib, beliau mengatakan, tasifu kathrota silahi qaumiha. Ya, beliau mengatakan untuk menyifati banyaknya senjata yang dimiliki oleh kaumnya. Apa yang beliau katakan? Bi'uqadha yu'shin nadhirina idza humu lamahu syu'a'uhu. Ya, bi'uqadha yu'shin nadhirina idza humu lamahu syu'a'uhu. Maka kita lihat apa yang dimaksud di syair ini, di catatan kaki. Uqadha, tadi yang dimaksud dengan uqadha atau uqadhu di sini, itu adalah maudhi'un, suatu tempat. Kanat fihi suqun masyhuratun. Yang di Uqad tersebut, itu ada satu pasar yang sangat terkenal. Min aswaqil arabi, artinya ini pasar yang terkenal di antara orang Arab terdahulu, di Uqad tersebut. Litijaroti wal mufakhoroti. Yang di pasar tersebut itu orang-orang banyak melakukan perdagangan dan juga saling membanggakan diri. Yu'shi, tadi yang di dalam syair tadi yu'shi, itu minal i'sya'i. Asalnya dari i'sya, yaitu masdar dari i'sya yu'shi. Apa yang dimaksud dengan i'sya? Wa huwa id'aful basari lisababin tari'in. Yaitu ya buramnya atau lemahnya pandangan
karena ada suatu sebab yang tiba-tiba, yaitu yu'shi. Kemudian lamahu, ya, tadi ada lamahu, maksudnya adalah al-lamhu sur'atu ibsari syai'i, yaitu melihat sesuatu dalam sekejap. Kemudian syu'a'uhu, itu tadi yang dalam syair maksudnya ma yadhharu minan nuri, apa yang tampak dari cahaya, ya berarti berkas-berkas cahaya, ya, dan lain sebagainya. Wa idza lil mufaja'ati, dan idza yang ada pada syair tadi adalah mufaja'ah, berarti yang menunjukkan makna tiba-tiba. Hum mubtada'un lamahu khabarun. Hum adalah mubtada' dan lamahu adalah khabar. Kita kembali ke atas, ya maka tadi di uqad tadi itu dapat memburamkan pandangan orang-orang yang memandangnya. Ya, dapat memburamkan pandangan orang-orang yang memandangnya. Ya, tiba-tiba mereka itu ya lamahu, ya melihat dengan sekejap atau mengerling syu'a'uhu, cahaya dari tempat tersebut. Ya, cahaya dari tempat tersebut. Ya, berarti karena tadi menyifati banyaknya senjata, berarti cahaya itu berasal dari ya kilauan pedang-pedang atau kilauan senjata-senjata yang dimiliki oleh kaumnya Abdul Muttalib tersebut. Apa di sini syahidnya? Fa'u'milal awwalu. Maka yang dibuat beramal itu adalah amil yang pertama. Apa itu? Wa huwa yu'shi, yaitu fi'il yu'shi. Fil mutanaza'i fihi. Ya, fil mutanaza'i fihi. Nah, amil yang pertama itu beramal kepada mutanaza' fih atau yang disebut sebagai ma'mulnya. Ma'mulnya apa? Syu'a'uhu. Ya. Jadi ma'mulnya adalah syu'a'uhu. Bidalili annahu marfu'un. Apa yang menjadi dalilnya? Karena syu'a'uh didatangkan dengan marfu'. Ya, kalau marfu' berarti dia menjadi fa'il bagi yu'shi. Dan tidak mungkin menjadi fa'il bagi yang lamahu. Karena lamahu di sini itu sudah punya dhamir wawu, ya wawu jama'ah. Wa u'mila tsani lamahu fi dhamirihi. Dan amil yang kedua, yaitu lamahu, itu beramal kepada dhamirnya, yaitu wawu jama'ah. Wa hadfud dhamiri daruratun ala qaulil jumhuri. Dan penghapusan dhamir, ya penghapusan dhamir di sini, itu adalah darurat, ya, darurat syair. Ya, darurat syair menurut pendapat dari jumhur ulama nahwu. Kita lihat lamahu di sini, ya lamahu harusnya kan mereka ya para nadhirin tersebut itu mengerling atau melihat sekejap. Nah, melihatnya kepada apa? Tidak ada maf'ulnya di sini. Ya, misalnya lamahu hu misalnya, tidak ada di sini. Maka di sini dihapus. Boleh berarti dihapus. Ya. Kenapa? Karena darurat syair, berarti mungkin untuk menyesuaikan rima bait dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kita lanjutkan, amma in kana ghairul marfu'i umdatan fil asli. Adapun jika dhamir yang diperlukan oleh amil yang muhmal tadi, ya, itu bukan marfu', ya. Nah, dhamir yang bukan marfu' yang diperlukan oleh amil yang muhmal itu asalnya adalah umdah. Berarti asalnya adalah inti dalam jumlah. Kemudian fa in kana talibu lahu huwal awwalu, dan yang memerlukan atau membutuhkan dhamir yang bukan marfu' yang asalnya umdah tadi itu adalah amil yang pertama. Ya, amil yang pertama yang seharusnya dia itu muhmal, dia itu membutuhkan dhamir yang bukan marfu'. Namun dhamir yang bukan marfu' tadi asalnya adalah umdah dalam jumlah.
Ya. Maka apa? Wajaba idmaruhu muakhkharan. Wajib untuk menampakkan dhamirnya dan diletakkan di akhir. Ya, jadi tetap ditampakkan namun diletakkan di akhir. Nahwu contohnya, dhannani wa dhannantu aliyan mukhlisan iyyahu. Ya, dhannani wa dhannantu aliyan mukhlisan iyyahu. Nanti kita bahas struktur ini, namun intinya maknanya bahwa ya Ali itu menyangka saya adalah orang yang tulus dan saya menyangka Ali adalah orang yang tulus. Ya, inti jumlahnya seperti itu. Namun bagaimana dengan i'rabnya? Ya. Fa iyyahu huwal maf'ulu tsani li dhannal ula. Maka iyyahu yang paling akhir tersebut itu adalah maf'ul yang kedua bagi dhanna yang pertama. Berarti dhannani. Ya, jadi dhannani iyyahu. Ya, dhannani iyyahu. Kemudian dhannantu aliyan mukhlisan. Ya, maka iyyahu yang paling akhir itu adalah maf'ul yang kedua bagi dhanna yang pertama yaitu dhannani. Wal ya'u maf'ulun awwalun. Dan ya yang ada pada dhannani itu adalah maf'ul yang pertama bagi dhanna. Wa ma'nahu, dan maknanya dhannantu aliyan mukhlisan wa dhannani aliyun mukhlisan. Ya, saya menyangka Ali adalah orang yang tulus dan Ali menyangka saya adalah orang yang tulus. Ya. Wa in kana talibu huwa tsani. Ya. Adapun jika yang membutuhkan atau yang menuntut adanya dhamir yang bukan marfu tadi, itu adalah amil yang kedua. Berarti di sini amil yang muhmal itu adalah amil yang kedua. Admartahu muttasilan au munfasilan. Maka tetap engkau tampakkan dhamirnya. Ya, jadi kalau yang membutuhkan dhamir bukan marfu itu adalah amil yang kedua. Ya, amil yang kedua. Maka tetap engkau tampakkan dhamirnya, baik muttasilan au munfasilan, baik dalam bentuk dhamir yang muttasil, yang bersambung, atau munfasilan, atau dengan dhamir yang munfasil, yang terpisah. Nahwu contohnya, dhonantu wa dhonnanihi aliyan mukhlisan. Dhonantu wa dhonnanihi aliyan mukhlisan. Artinya sama, ya. Saya menyangka Ali adalah orang yang tulus, dan Ali menyangka saya adalah orang yang tulus. Ya, maknanya sama. Fal ya'u maf'ulun awwalun. Maka ya yang ada pada dhonnanihi itu adalah maf'ul yang pertama bagi dhonnanihi. Wal ha'u maf'ulun tsanin jaa'a muttasilan. Dan ha yang ada pada dhonnanihi adalah maf'ul yang kedua bagi dhonnanihi. Dan didatangkan dengan dhamir muttasil. Wa dhonantu wa dhonnani iyyahu aliyan mukhlisan. Artinya sama. Saya menyangka Ali adalah orang yang tulus, dan Ali menyangka saya adalah orang yang tulus. Fa iyyahu hiyal maf'ulu tsani. Maka iyyahu yang ada pada dhonnani iyyahu itu adalah maf'ul yang kedua. Jaa'a munfasilan, yang didatangkan dalam bentuk dhamir munfasil atau terpisah. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wala taji' ma'awwalin qad uhmila. Ya, maksudnya adalah la ta'ti ma'al 'amilil awwalil muhmali. Janganlah engkau datangkan bersama dengan amil yang pertama, di mana amil yang pertama itu kedudukannya sebagai yang muhmal, yang ditinggalkan amalannya. Tidak boleh didatangkan dengan apa? Bidomirin. Ya, dengan domir yang li ghairi raf'in. Ya, domir yang selain rofa.
Seperti apa? Kadhomirin nasbi wal jarri. Ya, seperti dhamir nasab dan jar. Balil zam hadfahu. Ya, bahkan wajib bagimu untuk menghapus dhamir yang nasab dan jar tadi. Idza kana laisa umdatan fil asli. Jika dhamir yang nasab dan jar tadi itu asalnya bukan umdah atau inti dalam jumlah. Wa yu'ta bihi mu'akhkharan. Dan didatangkan dhamir tersebut di akhir, in yakun asluhu umdatan. Jika asal dari dhamir nasab atau jar tersebut asalnya adalah umdah. Jadi kalau asalnya umdah, wajib didatangkan tapi di akhir. Tetapi kalau bukan umdah, wajib dihapus. Wa qawluhu uhila, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala uhila, ay maksudnya uhila. Apa itu uhila? Sara ahlan. Ya, menjadi sesuai. Bimakna, yang maknanya adalah u'idda wastu'mila fi ghairir raf'i. Yaitu disesuaikan dan digunakan untuk yang selain rafa'. Beliau kemudian melanjutkan penjelasannya, walamma khassal awwalal muhmala. Dan ketika Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengkhususkan amil yang pertama yang muhmal, bi annahu la yu'ta ma'ahu illa bi dhamirir raf'i. Jadi dhamir muhmal yang pertama, ya, jadi dhamir muhmal yang pertama itu tidak didatangkan dhamir bersamanya, melainkan hanya dhamir rafa'. Atau mudahnya, yang didatangkan, ya, beliau mengkhususkan bahwa yang didatangkan dengan amil pertama yang muhmal itu hanya dhamir rafa'. Ya, ini hasr di sini. Ya, hanya dhamir rafa'. Wala yu'ta ma'ahu bi dhamiri nasbin wala jarrin. Dan bersama amil yang pertama yang muhmal tadi, itu tidak didatangkan dhamir nasab dan juga dhamir jar. Illa in kana umdatan, ya, melainkan kecuali jika dhamir yang nasab atau jar tersebut itu adalah dhamir yang umdah, atau asalnya adalah umdah dalam jumlah. Fuhima minhu anna thaniyal muhmala yu'ta ma'ahu bid-dhamiri mutlaqan. Maka di sini dapat dipahami, ya, kalau misalnya amil yang muhmal itu adalah amil yang kedua, ya, jadi an-natsaniyal muhmala, ya, amil yang muhmal itu adalah yang kedua, yu'ta ma'ahu bid-dhamiri mutlaqan. Maka didatangkan bersamanya dhamir, ya, secara mutlak, ya, secara mutlak. Jadi kalau yang memerlukan dhamir itu adalah amil yang muhmal yang kedua, semua dhamir itu didatangkan. Marfu'an kana, ya, baik dhamirnya itu adalah dhamir marfu', au mansuban, ya, baik itu dhamirnya mansub, au majrurun, atau dhamirnya itu adalah dhamir majrur. Ya, jadi ini kaidah yang didapat dari bait-bait tersebut. Ya, wal khulasatu, ya, dan ringkasnya, nah, satu paragraf ini itu sebetulnya sudah merangkum apa yang kita pelajari pada bait-bait sebelumnya. Apa ringkasannya? Annaka in ahmaltal awwala, ya, bahwa engkau itu jika meninggalkan amalan dari amil yang pertama, ya, berarti yang amil yang beramal itu yang kedua, yang muhmal itu yang pertama, ataita ma'ahu bidhamirir raf'i. Ya, maka engkau datangkan bersama amil yang pertama tersebut itu dengan dhamir rafa' saja. Wa hadzafta dhamiran nasbi wal jarri, dan engkau menghapus dhamir nasab dan juga dhamir yang majrur. Ya, dhamir nasab dan dhamir yang jar. Itu jika yang engkau muhmalkan itu adalah amil yang pertama.
Wa in ahmalta tsaniyah, adapun yang engkau muhmalkan itu adalah amil yang kedua. Berarti amil yang pertama itu diamalkan. Ya, amil yang pertama diamalkan, kemudian amil yang kedua itu muhmalkan. Ataita ma'ahu bikulli dhamirin, maka engkau datangkan bersamanya itu dengan seluruh dhamir. Lirraf'i wan nasbi wal jarri. Ya, baik itu dhamirnya rafa dan juga nasab dan jar. Ya, ini ringkasannya. Ya, bahwa kalau yang muhmal yang pertama, yang kau datangkan tuh hanya dhamir rafa. Yang nasab dan jar dihapus. Namun yang jika yang engkau muhmalkan itu amil yang kedua, maka baik dhamirnya rafa, nasab dan jar itu semua engkau datangkan. Ya, itu ringkasnya. Kemudian beliau melanjutkan pada pembahasan terakhir dari tanazu' adalah mas'alatun fimtina'id dhamiri ma'al amilil muhmali. Nah, ini ada satu permasalahan atau pembahasan mengenai tidak bolehnya ya didatangkan dhamir bersama amil yang muhmal. Berarti ada perincian atau permasalahan di sini. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-284 dan bait yang ke-285. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa adhirin yakun dhamirun khabara li ghairi ma yutabiqul mufassira. Dan tampakkan dhamir. In yakun dhamirun khabara. Ya, jika dhamir tersebut itu asalnya adalah khabar. Li ghairi ma yutabiqul mufassira. Oh, ini bukan tampakkan berarti, maaf. Dan buatlah menjadi isim dhahir. Ya. Dan dhamir yang asalnya adalah khabar itu buatlah menjadi isim dhahir. Kapan itu? Jika dhamir tersebut itu tidak bisa sesuai dengan mufassirnya. Nanti akan ada maksudnya, akan ada penjelasan mengenai hal ini. Ya, adhir di sini ya jadikanlah menjadi isim dhahir. Nahwu contohnya adzunnu wa yadhunnani akha Zaidan wa Amran akhawaini firraha. Ya, maksudnya saya menyangka, ya nanti akan ada penjelasannya, saya menyangka bahwa Zaid dan Amr itu keduanya bersaudara. Jadi, adzunnu Zaidan wa Amran akhawaini. Nah, kemudian wa yadhunnani akha. Ya. Dan mereka berdua juga menyangkaku itu saudara. Ya, jadi saya menyangka Zaid dan Amr itu saudara, dan Zaid dan Amr itu menyangka saya itu saudara. Maka di sini perhatikan akho, ya, akho. Akho di sini tidak boleh diganti dengan dengan dhamir. Nanti akan ada penjelasannya. Ya, tapi dibuat menjadi isim dhahir, yaitu akho. Ya, firraha, ya, dalam ketenangan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan mengenai bait ini, hadihi mas'alatun min masailil babi la yasihhu fiha maji'ud dhamiri li ta'widil 'amili tsanil muhmali. Ini adalah ya salah satu permasalahan dalam bab ini, yaitu bab tanazu', di mana tidak sah atau tidak boleh untuk mendatangkan dhamir untuk yang mengisi kekosongan yang diperlukan oleh amil yang kedua yang muhmal. Jadi amil yang kedua tadi kan yadhunnani. Nah, di sini yadhunnani itu sudah ada maf'ul yang pertama, yaitu ya. Nah, perlu maf'ul yang kedua. Nah, maf'ul yang kedua ini tidak boleh didatangkan dengan dhamir. Ya, wa innama yajibu an yahilla mahallahu ismun dhahirun.
Dan yang wajib ya mengisi kebutuhan yang diperlukan oleh amil tersebut itu wajib ya ditempati kedudukannya oleh isim dzahir, yaitu akha di sini. Berarti akha tidak boleh diganti menjadi yadunnanihi, tidak boleh. Nah, apa yang menjadi kriteria atau batasan untuk pembahasan ini? Wa dhabitu dzalika, yang menjadi kriteria atau batasan dari pembahasan ini adalah an yakunal fi'lul muhmalu muhtajan ila maf'ulin bihi. Ya, pertama, batasannya fi'il muhmal yaitu yadhunnani di sini itu memerlukan maf'ul bih. Ya, dalam hal ini maf'ul bih yang kedua. Lakin la yasihhu hadfuhu. Akan tetapi tidak boleh di sini dihapus maf'ul yang keduanya. Mengapa? Likaunihi umdatan fil asli. Karena kedudukannya asalnya itu adalah umdah. Ya, karena yadhunnanihi, ya, dhanna yadhunnu itu memerlukan dua maf'ul. Dan dua maf'ul tersebut asalnya adalah mubtada' dan khobar. Berarti dia umdah atau inti dari jumlah. Kemudian batasan berikutnya, wala yasihul ityanu bihi dhamiron. Dan maf'ul yang kedua tadi itu tidak boleh didatangkan dalam bentuk dhamir. Nah, apa alasannya? Li'adami mutabaqati hadzal dhamiri limarja'ihi. Karena tidak sesuainya ya kembalinya dhamir tersebut kepada marja' dhamirnya atau kepada tempat kembalinya secara tempat kembali dari dhamirnya. Ada adamu mutabaqah. Ya, adanya ketidaksesuaian. Ya. Nanti akan dijelaskan apa ketidaksesuaian dimaksud. Wa huwal ismu dzahiru. Dan marja' dhamirnya itu berupa isim dzahir. Ya, marja' dhamirnya, tempat kembalinya dhamir itu berupa isim dzahir. Nah, kita langsung bahas contohnya supaya lebih mudah dipahami. Wa mithalu dzalika, dan contoh dari hal tersebut, adzunnu wa yadhunnani Muhammadan wa Aliyan akhawaini. Adzunnu wa yadhunnani Muhammadan wa Aliyan akhawaini. Ya, saya menyangka Muhammad dan Ali itu saudara, dan mereka berdua menyangka saya adalah saudara. Mudahnya seperti itu. Fa Muhammadan maf'ulun awwalun li adzunnu. Maka Muhammad adalah maf'ul yang pertama bagi fi'il adzunnu, berarti amil yang pertama. Wa aliyan ma'tufun alaihi, dan aliyan itu ma'tuf kepada Muhammadan. Wa akhawaini maf'ulun tsanin li adzunnu. Dan akhawaini adalah maf'ul yang kedua bagi fi'il adzunnu. Nah, wal ya'u maf'ulun awwalun li yadhunnani. Dan ya yang ada pada yadhunnani, ya yang ada di akhir itu adalah maf'ul yang pertama bagi yadhunnani. Fayahtaju ila maf'ulin tsanin. Maka yadhunnani itu memerlukan maf'ul yang kedua. Karena maf'ulnya baru satu, yaitu ya. Perlu maf'ul yang kedua. Maf'ulun tsanin, ya. Ini seharusnya tanpa ya, seharusnya. Wallahu a'lam. Kemudian falau ataita bihi dhamiron, ya kalau maf'ul bihi yang kedua bagi yadhunnani itu engkau datangkan dalam bentuk dhamir, fakulta, ya maka engkau katakan, adzunnu wa yadhunnani iyyahu Muhammadan wa Aliyan akhawaini. Yang engkau datangkan dhamir, saya menyangka, ya tadi maknanya, Muhammad dan Ali itu saudara, dan mereka berdua menyangka saya adalah saudara. Nah, maf'ul bih keduanya kalau didatangkan dengan dhamir menjadi iyyahu, lakana iyyahu mutabiqun fil ifradi lil ya'i. Maka di sini iyyahu itu mutabiq, sesuai.
Ya sesuai dalam sama-sama mufrad. Nah, berarti pembahasan kesesuaian di sini itu dalam mufrad, kemudian mutsanna dan juga jamak, seperti itu. Ya. Nah, di sini sesuai dengan mufradnya ya. Ya berarti yadhunnani iyyahu. Ya yadhunnani iyyahu. Sama-sama mufrad. Berarti mutobik dari sisi itu. Allati hiyal maf'ulul awwalu. Dan ya adalah maf'ul yang pertama bagi yadhunnani. Ala tibari anna aslahuma al-mubtada'u wal khabaru. Ya, dengan pertimbangan bahwa ya dan juga iyyahu itu asalnya keduanya adalah mubtada' dan khabar. Kemudian walakin ya akan tetapi walaupun sesuai antara ya dengan iyyahu tafutul mutabaqatu bainad dhamiri iyyahu wa ma ya'udu alaihi. Ya akan tetapi hilang kesesuaian. Ya, hilang kesesuaian antara dhamir iyyahu dan juga marja' dhamirnya atau tempat di mana dhamir tersebut kembali. Ya, dhamir tersebut kembali. Nah, kembalinya kemana? Wa huwa akhawaini. Ya, iyyahu itu kembalinya kepada akhawaini. Ya, kalau kita lihat iyyahu itu kembalinya kepada akhawaini. Nah, iyyahu itu mufrad. Akhawaini itu isim dhahir kan? Nah, dia mutsanna. Maka iyyahu tidak bisa kembalinya kepada akhawaini karena marja' dhamirnya mutsanna. Li'annahu mufradun karena iyyahu itu mufrad. Wa akhawaini mutsannan dan akhawaini adalah mutsanna. Fatafutul mutabaqatu bainad dhamiri wa marja'ihi. Maka hilang kesesuaian antara dhamir iyyahu dan marja' dhamirnya yaitu akhawaini. Wa hadza ghairu jaizin dan yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian beliau melanjutkan walau ataita bidhamiri mutsannan dan walaupun jika engkau datangkan dhamirnya itu dalam mutsanna faqulta ya maka engkau katakan adzunnu wa yadhunnani iyyahuma Muhammadan wa Aliyan akhawaini. Ya maksudnya sama sebetulnya. Saya menyangka Muhammad dan Ali itu saudara dan mereka berdua menyangka saya adalah saudara. Hasalatil mutabaqatu bainad dhamiri wa marja'ihi. Maka kalau dhamirnya itu mutsanna iyyahuma, maka memang terjadi kesesuaian antara dhamir iyyahuma dengan marja' dhamirnya yaitu akhawaini. Kan iyyahuma mutsanna, akhawaini mutsanna. Walakin akan tetapi tafutul mutabaqatu bainal maf'uli tsani wal maf'ulil awwali. Akan tetapi hilang kesesuaian antara maf'ul yang kedua dan maf'ul yang pertama. Kan yadhunnani ya di situ mufrad. Kemudian maf'ul keduanya apa? Iyyahuma. Ya iyyahuma kok tiba-tiba menjadi mutsanna. Tidak sesuai. Ma'a anna tsaniya asluhu khobarun anil awwali. Padahal yang kedua, yaitu iyyahuma, itu asalnya adalah khobar. Khobar bagi yang pertama. Ya berarti menjadi asalnya mubtada'nya itu mufrad, tiba-tiba khobarnya mutsanna. Maka hilang kesesuaiannya. Wala budda minal mutabaqati huna bainal mubtada'i wal khabari. Padahal di sini ya wajib. Ya tidak bisa tidak, wajib ada kesesuaian antara mubtada' dan khabar. Tapi di sini mubtada'nya mufrad, khabarnya mutsanna, tidak boleh. Au ma asluhuma al-mubtada'u wal khabaru dan juga wajib kesesuaian ya dalam ifrad, mutsanna, jamak bagi yang asalnya mubtada' dan khabar.
Kemudian beliau melanjutkan, falamma ta'adzaratil mutabaqatu, maka jika ya ketika mustahil terjadi kesesuaian, ya tidak mungkin terjadi kesesuaian ma'al idmari dengan mendatangkan dhamir. Ya tadi kalau iyahu tidak mungkin, iyahuma juga tidak mungkin. Berarti mustahil atau tidak mungkin terjadinya kesesuaian kalau didatangkan dalam bentuk dhamir. Wajabal udulu anhu ilal idhari. Maka pada saat itu wajib berpaling dari dhamir menuju ke isim dhahir. Artinya tidak boleh didatangkan dengan dhamir, tapi wajib didatangkan dalam bentuk isim dhahir. Alladhi yuhaqqiqul gharada. Yang kalau dengan isim dhahir tersebut, itu dapat terwujud tujuannya. Ya, jadi tetap ada kesesuaian, ada mutabaqah, dan jumlah tetap dapat dipahami. Wala yuqi'u fil khata'i, dan juga tidak terjatuh dalam kekeliruan. Tadi kalau didatangkan dalam dhamir, baik dhamir mufrad ataupun mutsanna yang kita pilih, itu dua-duanya jumlahnya keliru dari sisi kaidah bahasa Arab. Fataqulu, maka supaya betul engkau katakan dengan isim dhahir. Adhunnu wa yadhunnani akhan Muhammadan wa Aliyan akhawaini. Ya, saya menyangka Muhammad dan Ali adalah saudara, dan mereka berdua menyangka saya adalah saudara. Ya, jelas di sini, mutabaqah semuanya. Wala takunul mas'alatu hina idzin min babit tanazu'i. Maka kalau didatangkan dengan dhamir seperti ini, itu permasalahan ini ya ketika ini ya, atau saat ini itu bukan lagi masuk dalam pembahasan tanazu'. Mengapa? Li'anna kullan minal amilaini amila fismin dhahirin. Karena masing-masing dari dua amil, yaitu adhunnu dan yadhunnani, itu sama-sama beramal kepada isim dhahir. Yaitu kepada yadhunnani beramal kepada akhon, kemudian adhunnu beramal kepada akhawaini. Ini bukan tanazu'. Masing-masing amil memiliki makmulnya sendiri-sendiri. Sedangkan yang namanya tanazu' itu ada dua amil yang beramal kepada atau berhadapan dengan satu makmul. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa adhirin yakun dhamirun khabara, ai maksudnya in yakun matlubul fi'li ats-tsani al-muhmali dhamiran khabaran. Jika yang diperlukan oleh fi'il muhmal yang kedua itu adalah dhamir yang asalnya adalah khobar. Ai khobaron fil asli. Ya, maksudnya khobar asalnya. Wa huwal maf'ulu tsani li dhanna. Yaitu maf'ul yang kedua bagi fi'il dhanna. Kama fil mithali, sebagaimana dalam contoh. Wa kana hadzal dhamiru la yutabiqul mufassiru. Maaf. Wa kana hadzal dhamiru la yutabiqul mufassira. Dan dhamir tersebut itu tidak sesuai dengan mufassir. Ya, apa mufassir atau penafsir bagi dhamir? Wa huwa marja'ud dhamiri. Yaitu isim dhahir yang menjadi tempat kembali bagi dhamir tersebut, yang menafsirkan. Fa'adhirhu. Ya, maka adhirkanlah. Apa yang dimaksud dengan adhir di sini? Ai ji'bihi isman dhahiron. Datangkanlah maf'ul yang diperlukan oleh fi'il muhmal yang kedua tadi dalam bentuk isim dhahir. Ya, jangan datangkan dalam dhamir, datangkan dalam bentuk isim dhahir. Tsumma dzakarol mithala. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan contohnya. Wa qad taqaddama syarhuhu. Dan sungguh telah berlalu penjelasan mengenai contoh yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Maka di sini ya sudah selesai pembahasan mengenai tanazu', dan setelah ini akan datang pembahasan yang lainnya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.